saudara paham apa bedanya? Ada beda atau tidak? Beda. Beda. Pertanyaan saya, apa betul di YouTube itu ada transkrip? Ada. Dalam kapasitas ini kan ada mewakili. Legal standing apa yang saudara pertunjukkan sehingga saudara bisa menyebutkan bahwa saudara adalah mewakili organisasi? Dari 5 yang hadir ini tidak semuanya saksi pelapor, ya Mas, ya kan? Ada beberapa yang bukan saksi pelapor, itu artinya JPU sudah mengingkari janjinya. Satu, yang kedua, itu yang dipersoalkannya adalah kalimat tempat jin buang anak, oke? Bukan soal IKN-nya. Bukan saya menolak IKN, tapi yang dipersoalkan yang membuat mereka marah itu adalah kalimat tempat jin buang anak. Itu yang satu ya. Terkait dengan itu, maka semestinya dakwaan jaksa yang menampilkan 6 video lain saya yang sama sekali tidak bicara tempat jin buang anak itu tidak tidak relevan. Jadi tampaknya JPU sengaja menyebar banyak pasal supaya nanti ada yang nyangkut. Ini mengindikasikan sekali lagi bahwa ini memang pesanan. Tapi alhamdulillah saya melihat majelis hakim cukup berwibawa dalam memimpin rapat. Sidang maksud saya. Mungkin sidang bagus, objektif dan sampai hari ini saya melihat berimbang. Dengan dakwaan 313 halaman plus 995 halaman lampiran ditambah pasal yang berlapis-lapis, dakwaan primer ke satu, kedua lebih subsidiar segala macam itu tidak bisa tidak, ini pesanan. Siapa? Oligarki. Persoalan hukum yang dijelaskan oleh saksi tadi adalah persoalan tempat jin buang anak. Tuh, itu yang pertama ya. Artinya dari seluruh dakwaan itu cuma hanya satu yang diiyakan sama saksi tadi, yaitu tempat jin buang anak. Yang kedua, jelas apa yang disampaikan oleh Bang Edi Cahyal itu, di situ jelas itu adalah hasil riset 8 LSM ya? 9 atau 8? 8 LSM, dan itu diakui oleh saksi sama saksi, dan apa itu benar, cuman saksi tidak menyatakan bahwa apakah hasil riset itu benar atau tidak. Itu aja tambahan saya. Coba satu, yang ngebangun perumahan siapa? Nggak mungkin pengembang itu. Jadi ngebangun adalah pengembang asing dari Purwokerto. Dari mana? Banyumas. Dari Cina bos. Pengembang Cina yang ngebangun di sana bahkan nggak masalah lebih kosong, nggak masalah karena pasti ada penduduk yang dikirim ke sana. Siapa? Warga RRC tinggal di sana. Masa di ini makan sih? Apakah itu yang menurut saudara yang menjadi pertanyaan saudara terkait Purwokerto? Betul. Anda kenal dengan pelapor Kaleb Elevansi dan Bintang Wahyu Saputra? Tidak. Nggak kenal? Oke. Adanya YouTube ini terkait IKN, terkait menyebut-nyebut nama Purwokerto Banyumas, tahu pertama kali dari siapa? Di lingkar aja itu di situ dibahas ketika Dari siapa? dari saya sendiri baru buka Saudara sendiri bukan? ya. Dengan bintang orang Soputra, betul. Betul. Kalau intervensi itu siapa? Betul. Jadi saudara tadi tidak pernah melapor langsung ke Polres Banyumas. Lapor langsung betul. Di laporan nomor berapa, saudara tadi? Kita langsung pada saat itu melakukan aksi. Ke pelayanan masyarakat di Polres. Iya. Ternyata mahasiswa ini bukan asli orang Banyumas, bukan orang Purwokerto. Ternyata dia orang Brebes yang bersekolah di Purwokerto. Nah, yang ketiga, organisasinya nggak jelas. Jadi dia melaporkan lagi standingnya tidak jelas. Bagaimana organisasi nggak jelas? Ya kan? Kita tanya tadi dia tidak bisa menjelaskan. Jangankan ini, sekretariat aja nggak punya. Hanya kumpul-kumpul di kantin saja. Nah, ini organisasi tidak jelas, jadi gelap. Jadi apa yang dilaporkan itu justru tidak jelas. Legal standingnya justru dia tidak sah sebagai pelapor sebenarnya. Itu pribadi gitu, secara hukum tidak benar. Gitu. Janganlah kalian tuh melapor sembarangan, kan begitu ya. Karena kalau Anda melapor sembarangan, ini menyangkut tentang kebebasan seseorang yang dipertaruhkan begitu.
Bang Edi dalam kondisi saat ini sebagai tahanan daripada tentu pengadilan ya 4,5 bulan, otomatis kehidupannya berubah. Siapa yang akan menghidupi keluarganya, bagaimana keadaan keluarganya dan sebagainya, ini tidak dipikirkan oleh pelapor. Ini juga kritik untuk kepolisian, mohon maaf. Kenapa saya katakan tadi Bang Edi? Karena kalau yang bicara itu pihak oposisi, begitu gampang sekali untuk ditangkap, ditahan dan sebagainya. Ini fakta loh ya, Anda bisa melihat itu. Tadi saudara mengatakan bahwa belum pernah mendengar kata jin buang anak. Iya. Misalnya di Kalimantan itu tempat jin buang anak yang seperti saudara katakan, ada nggak tempat seperti itu? Ada. Kalimantan bagaimana yang Anda dengar? Atau Anda tonton? Saudara disuruh baca, terus pada waktu bersamaan saudara lihat video. Bisa pada waktu yang bersamaan dua mata saudara bisa melihat dua kejadian yang berbeda. Yang saya lakukan adalah saya melihat video dulu, setelah itu saya cocokkan dengan hasil. Ya, artinya lihat video dulu, setelah video baru lihat transkrip. Iya, yang saya lakukan itu. Pertanyaannya, bagaimana mungkin sesuatu yang saksi tidak mengetahui, tidak ada pertolongan dari segala macam, membuat saksi tersinggung sehingga bersedia memberikan keterangan kepada pihak polisi. Dalam posisi apa di dalam yayasan Tribakti Prasisa itu Bapak? Tadi saya berjawab, saya adalah pendiri sekaligus ketua Dewan Pembina. Mendengar direndahkan. Menurut kesimpulan saya seperti itu, karena di situ ada mengkaitkan orang Purwokerto dibandingkan dengan orang Cina. 4-3 detik. Itu ada kalimat saya membandingkan bahwa penonton sekelas Ciputra, sekelas Agung Sedayu yang bermaksasa saja, kalau dia merasa tidak ada pembeli di sana, mereka nggak mau. Apa yang saudara lihat di televisi? Kesempatan antara Aduh, kalau dapat misalkan dapat lelang untuk mengerjakan proyek-proyek IKN, terus saudara pasti jawab mampu jawabnya sesuai dengan kualifikasi yang saya punya. Nah, seperti tadi kan, kalau sesuai kualifikasi yang saudara punya, kenapa tidak ya? Nah, mudah-mudahan lah saya pakai juga ya. Nah, Apakah saudara saksi mengetahui ada pembangunan pembangkit listrik baik di Indonesia Timur, di Warawali dan sebagainya itu ada pembangkit itu dibangun oleh China? Tahu tidak maksud kalimat kata jin buang anak itu? Kalau tahu bilang tahu, kalau tidak tahu tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Oke, terima kasih. Saya cuma ingin mengulang lagi bahwa saya tidak termasuk. Bukan tidak ada maka kalimat saya merendahkan maksud Purwokerto. ternyata salah. Kualitas saksi-saksinya buruk sekali. Bahkan yang terakhir ini sungguh sangat memprihatinkan. Dia mengaku pengusaha, kontraktor, dan mengaku tidak pernah buka YouTube. Dia apa istilahnya ya? Didatangi oleh polisi di hotel, oleh penyidik Mabes di hotel. Jadi dia nggak tahu apa-apa, tapi dia bisa menanyakan bahwa dia tersinggung. Jadi nggak ngerti soal apa-apa, tapi dia ngaku dia tersinggung. Itu masalah besar, ya.